Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kehadirannya diisi pada link yang sudah Bu Ambar berikan di chat Google Meet. Dalam pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak wajib membuka kamera, kemudian pendapat. Ketika ingin mengomentari, maka mic-nya dibuka terlebih dahulu ya, Nak. Kemudian saling berkomentar, menghargai, menghormati pendapat teman-teman semua. Apa kabarnya semua anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Di Pemuda Indonesia. Iya. Dengan bajumu sing masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Semoga tambah semangat anak-anak ibu semua nih ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pengaruh interaksi antar negara-negara ASEAN ya, Nak. Kira-kira ini gambar mengenai apa ya, Nak ya? ada gambar peta negara-negara ASEAN atau dan kapal. Biasanya digunakan untuk apa ini ya? Mungkin ekspor impor. Bagus, baik Kimi. Ada kegiatan seperti itu untuk meningkatkan apa ya Kimi? Untuk meningkatkan ekonomi di seluruh negara ASEAN, Bu. Bagus, pintar anak. Itu kerjakan pretest terlebih dahulu agar ada tautan kuisis berikut. Nah. Siap. Silakan, Bos. Sudah hampir semua nih mengerjakan. Baik, hebat semuanya, luar biasa ya. Meningkatkan interaksi. Oke, baik Kimi, betul sekali. Upaya kemudian manfaat mempelajari materi kita adalah memahami dan berpikir kritis tentang upaya meningkatkan interaksi antar negara-negara ASEAN. Kemudian Bu Ambar punya video motivasi nih untuk anak-anak. Masa hingga tua, hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur, baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Akan masuk di kelas 9 yang tentunya semangat menuju ke SMA. Mantap. Siap, semangat. Ya, baik. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita kali ini masih 3.1 yang kemarin, kemudian indikatornya mengidentifikasi upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis minimal 2 upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dengan teliti, percaya diri. Kemudian akan melakukan penilaian-penilaian, ya, diantaranya adalah penilaian sikap, spiritual, dan sosial. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ya, tes formatif,
pada Google Formulir, kemudian ada penilaian keterampilan, keaktifan dalam kelompok, keaktifan dalam menanggapi presentasi kelompok lain. Jadi mohon anak-anak aktif. Kemudian pembagian kelompok yang Bu Ambar bagi di sini ada kelompok sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya. Untuk kita lihat yuk video berikut ini. Sosial yang terjadi di antar negara-negara ASEAN ya, khususnya pengungsi apa tadi Nak? Pengungsi dari mana itu ya? Myanmar ya, etnis Rohingya ya Nak ya, yang memiliki di negaranya sehingga mereka datang ke Indonesia. Nah, ini hanya salah satu bentuk masalah yang terjadi ya, akhirnya banyak sekali pengungsi yang datang ke Indonesia minta perlindungan. Sementara masalah yang terjadi tentunya bukan hanya masalah etnis Rohingya saja, tapi ada berbagai macam bidang ya permasalahan yang terjadi. Nah, anakku, sekarang anak-anak mengumpulkan pertanyaan melalui Jamboard yang akan Bu Ambar. Siap, Bu. Dikumpulkan dulu pertanyaannya, tapi jangan langsung dijawab ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Apalagi yang kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Abrar, Sabria, bagus. Diberi nama, Nak? Satria, sudah, Kimi. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya, dan masalah yang mungkin timbul, ya, anak-anak diarahkan untuk berdiskusi, memecahkan masalah berikut, ya. Dan di sini, anak-anak Bu Ambar berikan LKPD-nya. Ini dia LKPD-nya. LKPD-nya sesuai dengan apa yang sudah dibagi tadi per kelompok ya, yang anak. Nah, ini dia modul yang akan kita gunakan sebagai referensi belajar anak-anak. Yang lainnya juga ada jurnal yang Ibu tuliskan tadi, anak-anak bisa mengaksesnya untuk menjawab pertanyaan yang sudah anak-anak tuliskan tadi di Jamboard ya. Ini dia. Jadi silahkan anak-anak berdiskusi terlebih dahulu. Ambil Ibu nilai nanti keaktifan anak-anak pada form penilaian Ibu. Sini aktif ya, dibuka kembali modulnya untuk menjawab dan mencari jawaban atas pertanyaan yang anak-anak buat tadi ya. Gunakan referensi lainnya, sumber lainnya, internet juga boleh ya. Di sini Ibu lihat keaktifannya anak-anak dan Ibu menilai. Jadi jangan sampai tidak aktif dalam grupnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok bidang budaya akan mempresentasikan upaya meningkatkan interaksi antar negara-negara ASEAN di bidang budaya. Oke. Pertama, strategi sosial budaya mampu meningkatkan stabilitas ekonomi. Dan politik keamanan adalah peningkatan identitas budaya melalui promosi pariwisata ASEAN bagi pemuda. Kedua, upaya yang dapat dilakukan dalam bidang budaya adalah meningkatkan SEA Games yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali dengan tempat penyelenggaraan bergiliran tiap anggota. Mungkin ada tanggapan keaktifan anak-anak. Nah, ini masuk ke dalam penilaian raport kita. Mengadakan apa itu ya? Promosinya bentuknya seperti bagaimana menurut Najwa Latifani yang bisa diterapkan? Menurut Najwa sih lewat pariwisata kan bisa kan Bu? Kayak angklung ujo di Lembang kan bisa kan? Memperkenalkan apa sih alat musiknya mereka, khasnya mereka.
Bagus, Najwa Latifah. Kalau ya, silakan. Menurut saya kalau soal SEA Games itu bagus banget. Soalnya di bidang olahraga juga ada olahraga asli dari negara-negara Melayu kayak sepak takraw yang bisa dikembangin jadi makin mendunia gitu, Bu. Gitu. Ya, hebat, bagus. Nah, bagus sekali ya. Najwa juga hebat nih kelompok budaya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Talita dari kelompok ekonomi dan kali ini saya dan teman saya Alia akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan interaksi antar negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, Alia silahkan. Jadi pertama, adanya Asian Framework on Equitable Economic Development atau AFED, atau kerangka kerja ASEAN mengenai pembangunan ekonomi yang setara. Kerangka kerja tersebut mengedepankan upaya antara lain pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi ASEAN. Yang kedua, pada pilar ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Koperasi dapat dijadikan program menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Memajukan ekonomi kreatif seperti produk daur ulang, plastik, masker, agar menjadi bahan yang bernilai jual tinggi dan diminati oleh negara-negara ASEAN, sehingga upaya peningkatan ekonomi dapat tercapai dan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Bagus. Itu sekian presentasi singkat dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Najwa? Bagus. Mungkin bisa dengan mempromosikan produk bisnis sesama anggota ASEAN atau mungkin membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti Korea Amonia, proyek pabrik pupuk di proyek industri tembaga di Singapura, dan super fosfor di Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Itu aja sih. Bagus, Najwa Prameswari. Bagaimana kelompok ekonomi? Setuju atau enggak nih dengan apa yang diungkapkan Najwa El? Iya, setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, anak diskusikan tadi luar biasa ya. Anak-anak sudah bertanggung jawab ya, saling menghormati dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan diskusi kelompoknya. Kan post-test berikut ini. Hari ini, apa kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Ketahui upaya dan peningkatan di ASEAN. Bagus, dalam bidang apa saja, Nak? Bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya. Bagus, hebat. Nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Menurut saya pelajaran kali ini udah bagus sih. Jadi bisa membawa perubahan positif nggak? Bisa, Bu. Bisa ya, bagus. Adakah karakter kita pada hari ini anak-anak cinta tanah air, menghormati dan menghargai ya. Ini penting sampai kita besar nanti, karakter ini harus tertanam dalam diri kita, dan bahwa minggu depan kita akan belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN yang dipengaruhi oleh faktor alam ya. Minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.